Allah mencintai hambanya. Kita sebenarnya bisa merasakan tanda-tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Salah satu tanda Allah mencintai kita di dunia ini adalah ketika Dia memudahkan kita untuk berbuat baik, bahkan ketika kita tidak merencanakannya. Ketika kebaikan datang dengan begitu mudah dan tanpa disangka, itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika Anda pernah mengalami hal ini, itu adalah tanda bahwa Allah menyayangi dan mencintai Anda. Oleh karena itu, bersyukurlah. Salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya di dunia adalah ketika seseorang ingin melakukan keburukan atau kejahatan, namun menemukan bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun rencana untuk melakukan kejahatan atau keburukan telah dipersiapkan dengan baik, pada akhirnya selalu gagal dan tidak bisa terwujud. Kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya bisa dilihat ketika Allah memudahkanmu untuk melakukan kebaikan dan mempersulitmu dalam melakukan keburukan. Namun tidak berhenti di tans tersebut, masih ada 5 ciri-ciri orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Pertama, orang yang dibukakan pintu kebaikan sebelum ia meninggal dunia. Dalam hal ini orang yang masih diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, sehingga orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kedua, orang yang ketika berbuat dosa langsung diberi hukuman di dunia oleh Allah. Sehingga ketika di akhirat kelak, orang tersebut suci dari dosa karena hukumannya sudah ditebus saat ia masih berada di dunia. Ketiga, orang yang diberi ujian oleh Allah, sehingga ada banyak ujian dan cobaan yang harus ia ditempuh. Seseorang perlu diuji agar kualitas keimanan dan ketakwaan orang tersebut meningkat. Ujian maupun cobaan yang datang tak hanya diperuntukkan bagi orang biasa saja, melainkan ujian dan cobaan ini diberikan kepada semua orang. Ada beberapa orang yang ketika diuji dengan kesusahan mereka kuat, namun ketika diuji dengan kesenangan dan kenikmatan justru orang tersebut tidak kuat. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Makanya, penting sekali untuk selalu istiqomah. Kita lanjutkan, namun jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat membuat video seperti ini. Keempat adalah orang yang senantiasa diberikan hati yang sabar dan tawakal. Menurut orang alim dan para ulama, ada banyak orang pintar maupun orang yang terkenal, namun hanya sedikit sekali orang yang memiliki hati yang penuh kesabaran. Lalu, bagaimana cara menjadi orang yang sabar? Orang alim dan para ulama mengatakan, untuk menjadi orang yang sabar diperlukan latihan dan istiqomah serta tidak mudah mengeluh. Para sahabat kisah Islami terkini. Rasulullah merupakan pribadi yang diberikan derajat setinggi-tingginya oleh Allah, dan di antara derajat yang tinggi tersebut diberikan karena kesabaran beliau. Rasulullah diberi derajat setinggi-tingginya derajat, itu di antaranya karena kesabarannya, sedangkan kita yang katanya selalu mengikuti sunnah Rasulullah malah suka mengamuk. Sahabat kisah Islami terkini yang dimuliakan Allah. Selanjutnya orang yang dicintai Allah adalah orang yang senantiasa diberikan pemahaman agama yang mendalam, termasuk orang yang suka ngaji. Mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari bahwa orang yang senantiasa semakin senang mendengarkan pengajian maupun majelis ilmu agama, maka orang tersebut senantiasa selalu dicintai oleh Allah. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari. Konsep ngaji dalam hal ini tidak harus orang yang hanya senang membaca Al-Quran saja, tapi juga senang mendengarkan ceramah atau nasihat para ulama, setiap malam selalu mendengarkan pengajian dari ulama-ulama sebelum tidur. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, setiap malam sebelum tidur saya sebagai admin juga ikut ngaji mendengarkan ceramah kiai-kiai kondang, termasuk juga sama Gus Baha dan lain-lain. Sahabat yang dirahmati Allah, kami akan lanjutkan 8 golongan yang dicintai Allah versi Al-Quran. Pertama, orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran berbunyi, "Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna laha yuhibbul muttaqina." Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran 76. Maka untuk dicintai Allah, bertakwa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Golongan yang kedua adalah orang yang berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran berbunyi, "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Surat Al-Baqarah 195. Golongan ketiga adalah orang yang sabar. Al-Quran berbunyi,
Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran 146. Rasanya inilah ayat yang paling kita hafal saat kesabaran kita diuji. 4. Orang yang bertawakal. Di dalam Al-Quran berbunyi, maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran 159. 5 adalah orang yang tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dan di antara ciri kaum pengganti yang dicintai Allah itu adalah mereka berjihad dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Agar kita mendapat cinta dari Allah, maka kita harus memastikan diri kita selalu berada dalam perjuangan menegakkan agama Allah. 6. Orang yang berlaku adil. Allah mencintai orang yang berlaku adil dalam kondisi apapun. Saat Rasulullah menghadapi sikap menyebalkan dari orang Yahudi, Allah berfirman, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Surat Al-Maidah 42. 7. Orang yang berjuang berjamaah. Di dalam Al-Quran berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surat Asy-Syaf ayat 4. Allah cinta kepada orang yang berjihad di jalan Allah, tapi Allah lebih cinta orang yang berjamaah dalam berjuang. Karena dalam berjamaah itu ada berkah dan pertolongan Allah, termasuk sholat jamaah. 8. Orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Di dalam Al-Quran berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 222. Kita sekarang dapat dengan jelas mengidentifikasi siapa saja yang dicintai oleh Allah. Saatnya bagi kita untuk memantaskan diri menjadi orang yang bertakwa, selalu berbuat baik, bertawakal, bertaubat, dan membersihkan diri. Selain itu, kita harus sabar, adil, berjuang secara bersama-sama, dan memenuhi kriteria sebagai generasi penerus yang semuanya dicintai Allah. Sebagaimana karyawan yang berusaha keras untuk dicintai oleh atasannya demi mendapatkan kenaikan gaji, perhatian, hadiah, dan lain-lain, demikian pula kita harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan cinta Allah. Kabar baiknya adalah bahwa Allah tidak pernah mengecewakan siapapun yang berjuang di jalannya. Jika Anda pernah merasakan tanda-tanda cinta Allah, itu adalah bukti bahwa Allah sedang menyayangi dan mencintai Anda. Maka, bersyukurlah atas rahmat-Nya. Subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat membuat video seperti ini. Sahabat Kisah Islami terkini, kami admin undur diri dulu. Semoga manfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalam.